Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Ferizar dengan NIM H110-123-1066 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang program yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu tentang program pemesanan tiket pesawat, yang dimana dalam program saya ini saya hanya menambahkan satu maskapai, yaitu Qantas Airways, dan 5 tujuan atau destinasi, yang dimana kelima-limanya merupakan destinasi ke luar negeri. Nah, di dalam program saya ini saya setidaknya menambahkan 5 materi, yaitu berupa sequential, iteration, list, fungsi, dan selection. Nah, baik, kita langsung saja ke dalam programnya. Berikut adalah program yang sudah saya buat. Nah, di sini saya pertama-tama yaitu menambahkan input random, yang dimana input random ini akan berguna ketika saya ingin melakukan pencetakan boarding pass. Nah, di dalam boarding pass ini saya menambahkan nomor kursi dan gate ataupun gerbang keberangkatan. Jadi input random berfungsi untuk menentukan secara acak di mana si user akan duduk ataupun si user akan lewat gerbang mana ketika akan melakukan penerbangan. Baik, di sini saya juga menambahkan list tujuan, kemudian di sini ada juga list harga. Nah, di sini yang pertama saya membuat fungsi, yaitu fungsi garis, yang dimana ini akan saya panggil pada waktu tertentu. Dan di sini juga saya membuat fungsi menu awal, yang dimana di dalamnya terdapat nama maskapai, yaitu Qantas Airways, kemudian ada tujuan yang terdiri dari 5 tujuan, kemudian ada flight code yang terdiri dari angka-angka, yang dimana angka ini akan mewakili dari tujuan. Kemudian saya juga membagi kelas kursi menjadi 3 kelas, yaitu kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif, yang dimana harga dari ketiga kelas tersebut tentunya berbeda-beda. Kemudian di sini saya juga membuat fungsi pemesanan, yang dimana fungsi ini akan digunakan ketika ingin memulai program ini, yang dimana si user instruksikan untuk mengisi nama penumpang, kemudian usia, alamat, nomor HP, flight code, dan kelas kursi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi pencetakan, yang dimana fungsi ini berguna untuk melakukan pencetakan ataupun print terhadap boarding pass, yang dimana di dalam boarding pass ini terdapat data diri dan tujuan dari si user. Nah, kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi tambahan, yang dimana di dalamnya saya menambahkan variabel baru, yaitu tambah tiket, yang nantinya berkaitan dengan program paling akhir dari program ini. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam programnya. Jadi saya menggunakan while true, sehingga nantinya program ini dapat berjalan sebanyak mungkin, sehingga nantinya si user yang akan menghentikan sendiri ketika mereka sudah cukup dengan tiket mereka. Nah, jadi di sini yang pertama yaitu untuk memulai program ini saya memanggil fungsi menu awal, yang dimana tadi isinya yaitu berupa maskapai, kemudian tujuan, flight code, dan kelas kursi. Nah, kemudian di sini saya juga memanggil fungsi pemesanan, yang dimana di dalamnya terdapat fungsi. Di dalamnya terdapat inputan user, baik itu nama, alamat, nomor HP, kelas kursi, dan flight code. Nah, flight code yang diinputkan si user akan diselection ataupun dicek satu persatu dengan source code ini, yaitu jika misalnya si user memasukkan flight code 901, yang dimana 901 merupakan flight code untuk negara Singapura, sehingga nantinya list tujuan yang sebelumnya kosong kita tambahkan dengan Singapura, sehingga nantinya ketika ingin menjadikan sebuah output, nantinya di boarding pass akan terprint Singapura di dalam tujuannya. Nah, di dalam fungsi pemesanan tadi juga terdapat kelas kursi, sehingga
si user perlu memasukkan kelas kursi, baik itu ekonomi, bisnis maupun eksekutif, tergantung dari kemauan si user. Nah, jika misalnya si user memasukkan kelas bisnis, maka kelas kursi yang tadinya listnya kosong kita tambahkan dengan bisnis, sehingga nantinya ketika di print maka yang keluar adalah kelas kursi tersebut, yang dipilih adalah kelas bisnis. Nah, di sini juga list yang tadi saya sebutkan, yaitu list harga, kan awalnya kosong. Nah, karena tadi dia milih kelas kursinya kelas bisnis dan tujuannya itu ke Singapura, maka kita tambahkan di list tersebut dengan data harga dari tiket tersebut, yaitu sekitar 2.890.000. Nah, di sini setelah melakukan pengecekan atau selection dan ternyata kode yang dimasukkan oleh user ada pada selection bagian ini, maka program akan langsung menuju ke terakhir, yaitu bagian ini. Nah, di sini saya memanggil fungsi garis yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian di sini juga program akan memberikan output berupa interupsi kepada si user untuk menunggu sebentar, karena kartu ataupun boarding pass dari si user sedang dicetak. Nah, sebelum melakukan pencetakan, di sini saya melakukan perhitungan matematika untuk menghitung total harga dari si tiket tersebut setelah ditambahkan dengan pajak. Nah, pajak di sini yaitu pajak PPN atau pajak pertambahan nilai, berupa 10% dari setiap transaksi. Nah, jadi karena tadi harga dari tiket untuk ke Singapura dengan kelas bisnis yaitu sekitar 2.890.000, berarti untuk PPN-nya yaitu sekitar 289.000. Nah, jadi ketika ditambahkan nanti akan didapat total harga. Nah, setelah dapat total harga, nanti saya baru manggil si fungsi pencetakan, yang dimana di dalam itu terdapat berisi data diri, tujuan, dan lain-lain yang berkaitan dengan si user. Nah, kemudian di sini saya melakukan konfirmasi kepada si user apakah ingin mengakhiri pesanan atau tidak. Nah, jika ingin mengakhiri pesanan, maka si user perlu kembali menginputkan huruf Y. Jadi ketika si user menginputkan huruf Y, maka inputan tersebut akan masuk kepada selection bagian ini, sehingga nantinya setelah masuk ke sini si program akan mengeluarkan output berupa interupsi, yaitu untuk mengarahkan si user untuk melakukan pembayaran. Kemudian program juga akan mengeluarkan output berupa ucapan terima kasih atas pesanan yang sudah dilakukan oleh si user. Nah, selanjutnya yaitu jika si user menginputkan huruf T, maka selection akan masuk ke bagian else, yang dimana di else ini saya menambahkan fungsi tambahan yang sudah saya bilang sebelumnya, yang berkaitan dengan program di akhir ini. Nah, di sini yang berkaitannya maksud saya. Jadi si fungsi tambahan ini saya panggil. Nah, ketika saya panggil, fungsi tambahan ini akan mengarahkan kita kembali untuk menginputkan jawaban kita dari pertanyaan yang program ajukan, yaitu apakah Anda ingin melakukan pembelian lagi atau menambah tiket gitu. Kemudian si user harus menginputkan salah satu, Y atau T. Nah, jika ingin menambah tiket, berarti si user harus menginputkan huruf Y, yang dimana setelah menginputkan huruf Y, si user akan diarahkan kembali kepada program while loop ini. Nah, jadi itu setelah dia menginputkan Y, jadi nanti yang ke luar yaitu menu tampilan awal, yaitu menu awal ini yang berisi maskapai, tujuan, terus harga, ada juga kelas. Kemudian di sini setelah ditampilkan itu, karena tadi dia mau menambah pesanan, jadi si user diharuskan untuk melakukan isi data diri dan tujuan kembali. Nah, setelah melakukan pengisian data diri dan semisalnya data diri atau flight code dan kelas kursi tersebut terdeteksi
pada selection bagian misalnya 911, maka tentu list yang tadinya kosong kita tambahkan menjadi Korea Selatan. Nah, begitulah. Selanjutnya akan seperti yang tadi, yaitu langsung ke bagian bawah, yaitu menghitung total harga dan melakukan pencetakan boarding pass dan mengulangi pertanyaan yang sama. Dan jika memang sudah cukup dengan 2 tiket tersebut, maka si user dapat mengakhiri program ini dengan menginputkan huruf Y. Maka dengan menginputkan huruf Y, program akan berhenti. Baik, langsung saja ke programnya, langsung kita coba. Nah, di sini yang pertama seperti yang sudah saya katakan, kita akan diberikan menu awal tampilan seperti ini. Kemudian kita langsung diinstruksikan untuk mengisikan nama. Kemudian langsung saja kita isikan nama. Kemudian kita disuruh mengisikan usia. Kemudian alamat. Kemudian nomor HP. Kemudian flight code tujuan, misal saya ingin ke Inggris, berarti saya harus memasukkan flight code 999 karena itu merupakan flight code Inggris. Nah, karena Inggris lumayan jauh, jadi saya memasukkan untuk memilih kelas bisnis agar perjalanan tidak begitu melelahkan. Nah, di sini setelah melakukan pengisian data diri, kita akan diberitahu oleh program bahwa kita harus menunggu sebentar untuk mendapatkan boarding pass. Nah, setelah itu kita diberikan boarding pass yang berisi data diri yang sudah kita isikan sebelumnya. Nah, di sini kita juga diberi konfirmasi oleh program apakah ingin melanjutkan pesanan atau mengakhiri pesanan. Jika kita ingin melanjutkan, maka kita perlu memasukkan T. Nah, di sini kita ditanya kembali oleh si program apakah ingin menambah tiket. Karena kita ingin menambah tiket, berarti kita jawab Y. Nah, di sini kita diinstruksikan untuk mengisi kembali nama-nama seperti awal tadi. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.